Kisah wafat Nabiullah Daud alaihi salam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud memiliki kecemburuan yang besar. Jika dia pergi, pintu-pintu rumahnya dikunci. Tidak seorang pun yang datang kepada keluarganya sampai dia pulang. Suatu hari dia keluar dan rumahnya dikunci. Maka datanglah istrinya untuk meneliti rumah. Ternyata ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah rumah. Dia berkata kepada orang-orang yang ada di rumah, "Dari mana orang ini masuk ke dalam rumah padahal ia terkunci? Demi Allah, kamu akan ditangkap oleh Daud." Daud pulang sementara laki-laki itu tetap berdiri di tengah rumah. Daud bertanya, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah orang yang tidak takut kepada raja. Tidak ada sesuatu pun yang menolak aku." Daud berkata, "Demi Allah, kamu adalah malaikat maut. Selamat datang kepada perintah Allah." Maka Daud berlari kecil di tempat nyawanya dicabut. Ketika urusan Daud telah selesai, matahari pun terbit. Sulaiman berkata kepada burung, "Naungilah Daud." Maka ia menaunginya sehingga bumi menjadi gelap bagi keduanya. Sulaiman berkata kepadanya, "Tariklah sayapmu satu persatu." Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah menunjukkan bagaimana burung itu melakukannya. Dan Rasul Allah, Daud, diambil. Sementara pada hari itu yang lebih dominan memberi naungan adalah elang yang bersayap lebar. Penjelasan hadis. Hadis ini berkisah tentang kisah wafatnya Nabiullah Daud. Rasulullah telah memberitakan bahwa Daud wafat dalam keadaan sangat sehat walafiat, tidak sebagaimana yang diklaim oleh para peletak Taurat. Dalam Safar Muluk disebutkan bahwa di akhir usianya Daud menjadi tua renta. Ia hanya bisa terbaring dan kehilangan kekuatannya. Orang-orang di sekelilingnya menyelimutinya dengan kain. Tetapi dia tetap kedinginan. Lalu mereka menghadirkan seorang wanita cantik Daud tidur dalam pelukannya supaya Daud merasa hangat. Dan para penulis Taurat menyebutkan wasiat-wasiat Daud kepada anaknya, Sulaiman, sementara dia dalam keadaan hampir mati. Hadis ini mengoreksi berita wafatnya Daud yang mereka sebutkan di dalam kitab mereka. Sebelum wafat, Daud tidak sakit. Dia tidak memerlukan seorang wanita cantik untuk mendapatkan kehangatan. Aku tidak mengerti mengapa orang-orang yang menyelewengkan Taurat begitu semangat mengotori dan menodai sejarah hidup para nabi. Sulaiman, menurut mereka, adalah tukang sihir penyembah berhala. Lut, menurut mereka, berbuat mesum dengan kedua anak perempuannya. Dan Daud menurut mereka hanya memperoleh kehangatan dari seorang wanita muda cantik yang tidur di dalam pelukannya sewaktu dia sedang sakit. Seolah-olah tidak ada caralah melawan kedinginan bagi Raja Agung ini kecuali cara itu. Daud tidak tua, tidak kehilangan kekuatannya dan tidak sakit. Pada hari itu Daud meninggalkan rumahnya sebagaimana yang dia lakukan setiap hari. Daud pemilik kecemburuan yang tinggi. Oleh karena itu, pintu-pintu rumahnya selalu dikunci setelah dia pergi. Maka tidak seorang pun yang masuk rumahnya setelah kepergiannya. Ketika Daud pergi pada hari itu, istrinya melihat dan memeriksa keadaan rumahnya. Istri Daud melihat seorang laki-laki yang berdiri tegak di tengah rumah. Istri Daud terheran-heran, bagaimana orang ini masuk,
padahal rumahnya terkunci dengan rapat. Istri Daud bertanya kepada penghuni rumah dan pelayannya bagaimana orang ini bisa masuk ke rumah. Dia takut terhadap kemarahan Daud jika dia memergoki ada seorang laki-laki di rumahnya. Daud pulang tidak lama setelah itu, sementara laki-laki itu tetap ada dalam keadaannya semula tanpa rasa khawatir dan rasa takut. Biasanya orang-orang akan takut jika bertemu dengan raja. Lebih-lebih untuk memasuki rumah mereka, siapa yang berani? Daud bertanya kepada laki-laki itu tentang dirinya. Dia menyebutkan jati dirinya yang langsung dikenali oleh Daud. Dia berkata, "Aku adalah orang yang tidak takut pada raja. Tidak ada yang menghalangiku." Maka Daud mengenal cirinya. Daud berkata, "Jadi kamu, demi Allah, adalah malaikat maut." Selamat datang keputusan Allah. Lalu Daud diambil nyawanya, dia pun wafat. Nabi menyampaikan bahwa ketika Daud telah dimandikan, dikafani dan disiapkan, matahari pun menyinarinya. Sulaiman memerintahkan burung agar memayungi dengan sayapnya, maka jenazah Daud terpayungi, begitu pula para pengantarnya, sehingga matahari tidak berhasil menyusupkan sinarnya kepada para pengantar. Akibatnya, bumi menjadi gelap. Pada saat itu Sulaiman memerintahkan agar burung menarik sayapnya. Dan Rasulullah menunjukkan dengan kedua tangannya bagaimana burung-burung itu menarik sayap-sayapnya. Beliau juga memberitakan bagaimana burung elang dengan yang sayap lebar, yang diberi nama oleh Rasulullah dengan Madrahiyah, mengungguli burung-burung lain saat memayungi Daud pada hari itu.